Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nifa Nur Rahma, NIM 120260153 dari Prodi Farmasi TPB 40. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu pemrograman menggunakan flowchart dan juga dev C++. Nanti akan disajikan flowchart dan juga dev C++-nya, tapi sebelum itu kita akan bahas tentang latar belakang kenapa memilih konsep yang saya pilih ini. Pertama, saya memilih konsep dari mata kuliah kimia dasar dan juga fisika dasar. Untuk fisika dasar, saya memilih konsep fluiditas lattice. Sedangkan untuk kimia dasar, saya memilih konsep dari konversi mol. Alasan saya untuk memilih topik-topik ini adalah karena khususnya untuk konversi mol itu saya menyadari bahwa sampai sekarang pun saya masih membutuhkan itu. Saya masih menggunakan itu untuk menghitung mol di perhitungan kimia dasar. Baik di semester 1 maupun di semester 2 semuanya menggunakan mol. Jadi saya berpikir bahwa penting nih untuk setidaknya untuk membuat program yang akan memudahkan untuk perhitungan mol seperti itu. Kemudian untuk fluiditas lattice, saya juga berpikir bahwa terkadang ada materi yang masih membutuhkan perhitungan seperti ini gitu. Dan konsep ini saya pilih karena pada saat itu inilah konsep yang benar-benar saya pahami. Flowchart dari konsep fisika yaitu fluiditas lattice. Coba kita lihat dulu dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu kita zoom in, lalu kita identifikasi di mana letak percabangannya. Percabangannya berada di sini. Menggunakan if. Kemudian di sini menggunakan if else, if. Kemudian setelah itu untuk loopingnya saya menggunakan do. Kemudian looping while. Kemudian untuk array-nya saya menggunakan di setiap konsep perhitungan saya deklarasikan seperti ini. Kemudian setelah itu mari kita demokan, kita coba jalankan pemrogramannya. Nah, untuk pertama kali saat kita memulai untuk mencoba program ini akan disediakan salam, kemudian penjelasan apa aja yang ada di dalam program ini, perhitungan apa aja, kemudian ada pertanyaan apakah ingin memulai, ya untuk memulai dan tidak untuk mengakhiri. Kita jawab ya. Nah, setelah kita jawab ya, akan ada kalimat oke, mari kita mulai. Lalu ada pertanyaan, ingin memulai dengan perhitungan pada nomor berapa? Nah, nanti ada pilihan-pilihan. Jadi kita bisa memilih dan kita menjawab dengan nomor. Nah, jika kita di awal itu memutuskan untuk tidak memulai, ya untuk memulai, tidak untuk mengakhiri, tidak. Oke, mari kita akhiri. Lalu jika ingin mulai kembali, kita bisa menjawab oke. Nah, seperti itu. Oke. Lalu akan mulai kembali, lalu bisa kita jawab ya. Ingin perhitungan apa? Perhitungan misalnya tekanan hidrostatis. Masukkan nilai massa jenis zat cair. 3. Masukkan nilai percepatan gravitasi 10.
Masukkan nilai dari kedalaman pada zat cair. Kedalamannya 7 meter. Nilai dari tekanan hidrostatis dalam satuan Newton per meter persegi adalah 210. Lalu nanti dia akan memulai kembali. Selamat datang pada perhitungan tekanan hidrostatis. Nah, nanti akan muncul lagi untuk memasukkan nilai. Seperti itu. Kemudian, untuk yang kimia, mari kita lihat dari atas sampai bawah. Lalu ke samping, ke atas lagi, seperti ini. Setelah itu kita zoom in dulu. Sebentar, kita zoom ke zooman. Nah, untuk percabangan kita cari percabangan itu di sini, if else. Kemudian untuk loopingnya, ini kita menggunakan looping while. Nah, perbedaan dari program 1 dan program 2 adalah di program yang ini kita memakai looping while, sedangkan yang sebelumnya kita memakai looping do. Seperti itu. Terus untuk array-nya sama seperti program sebelumnya. Array-nya kita masukkan dalam setiap perhitungan, dalam setiap perhitungannya. Nah, untuk demonya seperti ini. Di awal langsung bertanya apakah ingin memulai atau tidak. Ya. Baru nanti akan ada selamat datang. Lalu ada program konversi mol yang terdapat pada kimia dasar 1B di semester 1. Kemudian ada pertanyaan ingin menghitung apa. Misalnya kita ingin menghitung nanti dulu. Misalnya kita dari awal itu kita memutuskan untuk mengakhiri, kita jawab tidak. Baiklah, selamat tinggal. Terima kasih telah mencoba. Nah, perbedaannya adalah di program 1, ketika kita memutuskan untuk mengakhiri, nanti akan ada pernyataan apakah ingin mulai kembali atau tidak. Siapa tahu berubah pikiran gitu maksudnya. Nah, jika yang ini kalau misalnya memutuskan untuk tidak ataupun untuk mengakhiri, dia akan langsung down, maksudnya langsung end. Baiklah, selamat tinggal, terima kasih telah mencoba. Jika itu kita menjawab tidak. Nah, coba kita jawab ya. Ingin menghitung apa? Coba kita menghitung mol dengan volume. Nanti akan ada pertanyaan ingin mengonversi apa. Nah, coba kita mengonversi mol ke volume. Setelah itu, apakah dalam keadaan STP ya atau tidak? Nanti akan muncul pernyataan bahwa nilai tetapan gas dalam keadaan STP adalah 22,4. Lalu nanti akan muncul langsung hasilnya. Lalu nanti ada pertanyaan apakah ingin mulai lagi? Kita jawab ya. Oke, selamat datang di konversi mol dengan volume. Ingin mengonversi apa? Coba kita pencet volume ke mol. Apakah dalam keadaan STP atau tidak? Jika kita menjawab tidak, silakan masukkan jumlah dari volume senyawa yang telah diketahui. 2. Nilai tekanan gas 4. Nilai dari suhunya 300. Lalu sudah ditentukan bahwa tetapan air adalah 0,082 dan jumlah dari mol senyawa adalah 0,325.
apakah ingin mulai lagi? Nanti akan seperti itu terus menerus, karena itu kita menggunakan looping, maka dari itu ia akan mulai kembali atau perulangan. Setelah itu kita ke C++-nya. Nah, di sini saya membuat 2 program dari flowchart tadi. Yang pertama itu program 1 adalah Fluidostatis, yang program 2 adalah konversi mol. Langsung saja kita coba run. Halo, di sini adalah pemrograman perhitungan fluidostatis dalam fisika dasar 1B pada semester 1. Lalu nanti akan dijelaskan. Lalu ada pertanyaan, apakah ingin memulai? Ya, untuk memulai, tidak untuk mengakhirinya. Perhitungan masa jenis. Selamat datang pada perhitungan masa jenis. Masukkan nilai masa benda. Masa bendanya 4. Volumenya 3. Nilai dari masa jenis dalam satuan kilogram meter kubik adalah 1,3. Lalu nanti akan ada lagi, selamat datang lagi, seperti itu seterusnya. Kemudian untuk program 2, mari kita coba. Ingin memulai? Ya. Konversi mol dengan jumlah partikel. Selamat datang di konversi mol dengan jumlah partikel. Konversi apa? Mol ke jumlah partikel. 1. Silakan masukkan jumlah dari mol senyawa yang telah diketahui, 2 mol. Nilai dari tetapan bilangan Avogadro adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23. Banyaknya jumlah partikel adalah 1,204 10 pangkat 24. Ingin mulai lagi? Seperti itu seterusnya. Seperti ini. Kemudian seperti ini. Seperti itu.